warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kabar anak-anakku pagi ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang PAI Budi Pekerti dengan materi hormati dan patuhi orang tua dan guru. Sebelum kita memulai pelajaran anak-anakku sekalian, marilah kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran supaya apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini bisa berkah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ayo kita mulai. Silahkan anak-anakku lihat slide yang ada di sebelah kanan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anakku sekalian, langsung saja, yaitu tentang tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini, hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Bagaimana cara hormat dan patuh kepada orang tua itu? Menurut Al-Atsari adalah mentaati kedua orang tua dengan melakukan semua apa yang diperintahkan selama hal tersebut tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anakku sekalian, dalilnya apa? Yaitu dalil kita harus berbakti, taat, patuh kepada orang tua terdapat di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Yang artinya bisa kalian perhatikan di slide yang sebelah kanan Bapak, yaitu dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Baiklah anak-anakku sekalian, ketika kita membaca ayat surah Al-Isra tadi, yaitu dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya ada beberapa hal yang harus kita lakukan terhadap orang tua kita. Yang pertama, jangan mengatakan kepadanya, karena itu bisa jadi menyakiti hati kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, jangan membentaknya. Ucapkanlah kepada mereka berdua dengan ucapan yang baik, ucapan yang lembut, ucapan yang bisa membuat hati mereka bangga kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah bertutur kata yang baik, yang sopan, sehingga bisa menyenangkan hati kedua orang tua kita. Kemudian yang keempat adalah merendahkan diri kepadanya dengan penuh kasih sayang. Dan yang kelima, selalu mendoakan kedua orang tua. Selalu mendoakan keduanya agar keduanya bisa selamat dunia dan di akhirat, dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku sekalian, cara berbakti kepada kedua orang tua itu ada dua. Ada cara berbakti kepada kedua orang tua yang orang tua kita masih hidup, dan ada pula cara berbakti kepada kedua orang tua yang apabila kedua orang tua kita telah meninggal. Lalu bagaimana cara berbakti kita kepada kedua orang tua yang masih hidup?
Yang pertama adalah mohon doa restunya. Setiap apapun aktivitas yang akan kita lakukan, mohon doa restunya supaya kegiatan kita akan berjalan lancar. Kemudian bertutur kata yang baik. Yang ketiga bersikap santun. Yang keempat membantu keduanya dalam hal apapun agar bisa meringankan beban keduanya. Yang kelima melaksanakan amanahnya. Yang keenam mengikuti keinginan dan saran-sarannya. Yang tujuh adalah mendoakannya. Dan yang kedelapan adalah merendahkan diri di hadapannya dengan penuh kasih sayang. Kemudian ada pun cara berbakti kita kepada orang tua kita, yang mungkin orang tua kita telah mendahului kita. Orang tua kita telah dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah merawat jenazahnya dengan baik. Itu yang pertama. Ketika orang tua kita meninggal dunia, rawat jenazahnya dengan baik. Kemudian yang kedua, jangan lupa banyak-banyak untuk mendoakannya supaya Allah terima amal ibadahnya, supaya Allah tempatkan beliau ke dalam tempat yang terbaik. Yang ketiga, menjaga nama baiknya, jaga tingkah laku kita sehingga orang tua kita itu tidak sedih di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala lantaran tingkah laku kita. Maka kita wajib untuk menjaga nama baiknya. Kemudian yang keempat, melaksanakan amanahnya. Apapun wasiat amanah yang telah diamanahkan oleh kedua orang tua kita, maka hendaklah kita laksanakan. Dan yang kelima, menjalin silaturahim yang sudah dijalin orang tua sejak masih hidup. Dan yang keenam, menunaikan janji keduanya. Baiklah anak-anakku sekalian, ketika kita sudah patuh kepada kedua orang tua kita, kita sudah mencoba untuk taat, maka ada hal-hal yang akan kita dapatkan. Ada hal-hal yang akan Allah berikan kepada kita. Apa itu? Yang pertama, merupakan amalan utama yang dicintai Allah. Artinya ketika kita hormat patuh kepada orang tua, Allah akan cinta kepada kita. Yang kedua, mengantarkan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan ridho kepada kita. Kemudian yang ketiga, terhindar dari murka Allah. Allah tidak akan murka, Allah akan sayang pada kita. Kemudian yang keempat, salah satu sebab diampuni dosa-dosa kita yang banyak. Semakin banyak kita berbakti, semakin banyak dihapus dosanya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima adalah menjadi sebab masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapat berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi